Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu fakul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Potensi Nur Muhammad ini ada di dalam setiap diri manusia, karena Nur Muhammad ini merupakan utusan yang diberikan kepada manusia untuk dapat memahami petunjuk cahaya Allah di dalam diri masing-masing. Marilah kita perhatikan Al-Quran surat ke-49 ayat 7. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jika kita perhatikan lebih cermat ayat di atas, sebenarnya terjadi kesalahan di dalam penerjemahan. Kata-kata dalam bahasa Arab fikum diterjemahkan sebagai di kalanganmu, padahal seharusnya fikum diartikan sebagai di dalam dirimu. Di dalam dirimu terdapat utusan Allah berupa Nur Muhammad. Utusan Allah di dalam diri kita ini atau Nur Muhammad, jika sudah dibangkitkan akan menyebabkan kita memiliki sifat keimanan kepada Allah dengan sebenarnya dan membenci kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Tentu saja kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan di sini tidak dimaksudkan untuk membenci orang yang kafir atau berbeda agama, tetapi menghilangkan sifat-sifat dan perilaku kafir, fasik dan durhaka di dalam diri. Inilah karunia dan nikmat Allah yang harus dikejar dan diupayakan. Demikian juga pada Quran surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum diartikan dalam berbagai kitab tafsir adalah dari kaummu sendiri. Namun sebenarnya artinya lebih merujuk kepada dari dalam dirimu sendiri. Di dalam diri manusia ada Nur Muhammad. Ini adalah dalil yang terang dan jelas tentang adanya Nur Muhammad di dalam diri. Jika cahaya itu menyala atau terbangkitkan, maka manusia itu akan memperoleh kebahagiaan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Oleh karena itulah ayat ini atau Khawatim At-Taubah menjadi ayat yang mengandung asrar yang sangat luar biasa bertuah atau keramat oleh banyak kalangan ahli hikmah. Karena ayat ini adalah bukti atau manifestasi ketidaktegaan Rasulullah SAW terhadap penderitaan umat beliau, tercermin di dalam kalimat harisun alaikum, dan bukti kasih sayang serta cinta beliau kepada orang yang beriman dalam kalimat bil mu'minina raufur rahim, dan ketidaktegaan beliau terhadap penderitaan umatnya itu abadi adanya, seperti abadinya ayat yang mulia ini sampai ke akhirat. Karena pada hakikatnya Rasulullah SAW itu tidak pernah mati. Beliau hidup di kubur beliau seperti para nabi yang lain yang hidup di kuburnya. Berdasarkan nas atau dalil yang sahih, beliau selalu menjawab sholawat dan salam dari umatnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat Khawatim At-Taubah ini adalah satu-satunya kalimat sholawat yang berbentuk ayat Al-Quran. Dan rahasia besar dari sholawat adalah sholawat sebagai alat untuk komunikasi antara ruh orang yang beriman dengan ruh beliau yang suci. Karena ruh orang yang beriman berasal dari Nur Muhammad yang merupakan bapak dari segala. Oleh karena itulah, ayat Khawatim At-Taubah ini banyak digunakan dan diamalkan oleh kalangan ahli hikmah untuk ikhtiar keselamatan dan kesuksesan.
kesuksesan di berbagai bidang kehidupan. Dan ternyata lewat wasilah ayat inilah Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kasih sayangnya kepada kita umatnya, yakni melewati Nur Muhammad yang ada pada diri masing-masing orang yang rahasianya pada ayat ini ada pada dua nama yang menjadi nama Allah sekaligus nama juga bagi Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ar-Ra'ufur Rahim. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti konkret dari nama Allah Ar-Ra'ufur Rahim, dan inilah salah satu Ismul Azam, nama Allah yang paling Thank you.